Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada sore hari ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada sore hari ini pun kita bisa hadir di ta'lim kita. Semoga yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentunya selalu kita sanjungkan pula pada beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatul ummah wa uswatun hasanah, tuntunan dan panutan bagi seluruh umat serta suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menjadikan beliau sebagai penuntun dan tuntunan dalam kehidupan kita serta teladan yang baik untuk kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati, kita langsung melanjutkan dua hadis yang terakhir ya. Jadi di bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini masih ada dua hadis. Satu hadis pada minggu yang lalu sudah sebagian kita bicarakan ya, yaitu hadis yang ke-13 dalam bab ini dari Ibnu Mas'ud ya. Jadi Rasulullah bersabda, inna awwala ma dakhalan naqsu ala bani Israila annahu kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadza ittaqillaha wa da' ma tasna fa innahu la yahillu laka thumma yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi fala na'uhu dzalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din ya. Summa qala, surah Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Jadi ceritanya Rasulullah itu pernah bersabda, pernah mengatakan bahwa yang menjadi bibit awal hancurnya Bani Israel itu adalah ketika ada seseorang yang berbuat maksiat ya kepada orang lain ya. Ketika ada orang yang berbuat maksiat kepada orang lain, kemudian tidak ada yang bisa melakukan penghentian atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka, maka Rasulullah bersabda, ya hadza ittaqillaha wa da' ma tasna. Jadi apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu, Rasulullah berpesan kepada umatnya, ini perbuatan seperti ini, maka ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, wada' ma tasna, dan tinggalkanlah apa yang dilakukan itu. Fa innahu la yahillu lak, karena perbuatan itu tidak halal bagi kamu. Summa yalqahu minal ghadi wa huwa ala halih. Jadi begini ibu-ibu sekalian, ketika di Bani Israel itu ada orang yang berlaku maksiat, kemudian ada orang yang menasehati agar meninggalkan perbuatan itu, tapi ternyata mereka tetap melakukan perbuatan itu. Summa yalqahu minal ghadi wa huwa ala hali. Esok harinya setelah diperingatkan, itu ternyata kembali lagi melakukan perbuatan maksiat itu. Akhirnya apa? Fala yamna'uhu dzalika. Kemudian akhirnya tidak ada orang yang mau mencegahnya dari perbuatan itu. Ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu
bahkan sing tukang elek-elek ya, tukang amar ma'ruf nahi mungkar iku sudah saking jelehnya, akhirnya apa? Berbaur dengan mereka ya, makan bersama mereka, minum bersama mereka, duduk-duduk juga bersama mereka. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'dihim ala bi ba'din. Kalau hal ini sudah berlaku atau hal ini berjalan ya, falamma fa'aluhu, maka ketika mereka melakukan hal seperti itu, maka Allah akan mengunci hati satu dengan yang lain. Artinya ya sudah, tidak ada lagi orang yang mau memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, menasehati, ngandani, meluruskan ya. Kalau sudah tidak ada, ya akhirnya semua hati umat itu akan terkunci dari kebenaran. Lalu Rasulullah SAW mensitir ayat surah Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Jadi hadis ini Rasulullah memberikan itibar kepada kita tentang bagaimana hal yang menimpa orang-orang Bani Israel ya. Rusaknya Bani Israel ya karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tadinya ada, tapi bareng sing dikandani ku ora mari-mari ya, kembali lagi mengulang lagi kemaksiatannya. Akhirnya sing ngandani kesel kan gitu ya. Dalam hadis ini jelaskan, akhirnya yang memberikan nasihat ulama-ulama mereka itu sudah jelek, akhirnya dibiarkan. Bahkan ulama-ulama mereka malah berbaur dengan mereka, makan, minum, jagong ya. Sudah tidak ada lagi yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau sudah seperti ini keadaannya ya tunggu saja, nanti hati masyarakat itu akan dikunci dari kebenaran, akan ditutupi oleh Allah dari kebenaran. Kalau sudah seperti itu, apa akibatnya ibu-ibu sekalian? Tentu Allah akan segera menurunkan azab, kan gitu. Urutannya seperti itu. Maka Rasulullah SAW mensitir ayat lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam ya, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum ila akhiri ayat fasikun ya. Nanti dilihat ayatnya itu. Jadi setelah Rasulullah bersabda seperti itu, memberikan itibar seperti itu, Rasulullah memberikan satu landasan ayat di mana Allah pernah berfirman lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah ala lisani Dawuda, atas atau dengan lisannya Daud. Lisannya Daud ya kitab yang dibawa, kitab suci yang dibawa oleh Daud, kemudian mereka menentang, mereka menolak. Wa Isa bin Maryam, kalau kitab yang diturunkan Nabi Daud apa Bu? Kitab apa? Zabur ya. Jadi kitab wahyu Allah yang namanya Zabur itu mereka menentang, maka dikatakan ala lisani Daud. Ini di jalaran dengan lisannya Daud, artinya ya Zabur itu ya Zabur yang diwahyukan Allah kepada Daud itu mereka menolaknya. Kemudian wa Isa bin Maryam, dan dengan lisannya Isa bin Maryam yaitu Injil ya, dengan Injil mereka menentang, menolak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal yang seperti itu disebabkan mereka bermaksiat, durhaka, mendurhakainya, wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu berbuat melampaui batas ya. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu,
Ya, mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka perbuat. Jadi kemungkaran yang sudah merajalela di tengah-tengah mereka, tidak ada lagi seorang pun yang mampu mencegahnya, yang mau mencegahnya. Nah, labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh sangat buruklah apa yang mereka lakukan. Ya. Ini babnya sekali lagi Bu, babnya itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya ayat ini ya terkait dengan itu. Ya, ayat ini menceritakan bagaimana orang-orang Bani Israil di masa Daud, di masa Isa itu dihancurkan oleh Allah, ya karena mereka memang tidak mampu melakukan pencegahan terhadap kemaksiatan yang sudah merajalela. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Jadi kamu melihat kebanyakan dari mereka yatawallawna alladzina kafaru. Ya, mereka condong kepada orang-orang yang kafir. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, dan sungguh amat buruklah apa yang pernah mereka lakukan, ya, qaddamat lahum ma, segala sesuatu, qaddamat yang telah lampau, yang telah berlalu, lahum bagi mereka, anfusuhum diri mereka. Jadi perbuatan yang lampau yang sudah mereka lakukan, menolak kebenaran Zabur, menolak kebenaran Injil, ya, itu dikatakan oleh Allah labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Itulah yang menjadikan biang terjadinya kerusakan di kalangan Bani Israel. Ya tentunya ibu-ibu sekalian, hal seperti ini ya jangan melanda umat Muhammad tentunya. Ya, terhadap Al-Qur'an tentu kita tidak boleh ingkar kepada apa yang kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Kalau hal ini sama, kemaksiatan, merajalela, kemudian ulama-ulamanya bungkam 1000 bahasa, diam 1000 bahasa, ya, maka tunggu saja hal yang sama pun akan melanda umat ini, ya. Karena ini sudah menjadi nas Allah, kemudian dan sudah dibuktikan di dalam perjalanan umat manusia di masa Bani Israel. Summa qala kalla wallahi, ini masih sabda Rasulullah. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala wallahi, janganlah demikian, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Jadi Rasulullah menekankan kepada umatnya ini, janganlah seperti demikian yang kau lakukan. Demi Allah, kalian harus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Wa ta'khudunna 'ala yadidz zalim, dan kamu harus melakukan perbuatan, ya, terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya. Wala ta'turunnahu 'alal haqqi atran, dan kewajiban bagi kamu, seharusnya kamu meluruskan, ya, pada kebenaran dengan seluruh-seluruhnya. Jadi ketika terjadi hal yang negatif, mungkarat merajalela, maka perintah Rasulullah kita harus bagaimana galakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengambil sikap terhadap perbuatan-perbuatan yang zalim, ya, kemudian berusaha untuk meluruskan perbuatan-perbuatan yang salah itu kepada kebenaran kembali. Wa taksurunnahu 'alal haqqi qasran aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'annakum, ya, summa la yal'annukum kama la'annahum, ya. Kalau tidak, maka Allah akan mengunci hati
ya, biqulub, hati-hati, ba'dukum, sebagian kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lain, tsumma layal'annakum kama la'annahum, maka Allah kemudian melaknat kalian seperti Allah melaknat Bani Israel. Ya, artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu kalau dilakukan oleh umat Muhammad, umat Islam, bisa terjadi hal yang sama, karena sabda Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, kalau hal amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian peka terhadap hal-hal yang mungkarat, kemudian hal-hal yang zalim, kalau tidak diambil tindakan untuk bagaimana meluruskannya, maka tunggu saja, hati-hati ini akan menjadi terkunci dari hal kebenaran. Kalau sudah seperti itu, Allah akan menurunkan laknatnya sebagaimana Allah melaknat orang-orang Bani Israel. Hadis ini dikatakan waqala hadisun hasanun hadza lafdhu Abi Dawud. Ini adalah hadis yang dimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, tapi ini lafadznya dari Abu Dawud. Bagaimana lafadznya menurut Imam Tirmidzi? Wa lafdzu Tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut riwayatnya Imam Tirmidzi, lafadz rumusan lafadznya menurut Imam Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma waqa'at banu Israila fil ma'asi nahathum ulama'uhum falam yatanahau, ya, fajalisuhum fi majalisihim wa akiluhum wa syaribuhum fadraballahu quluba ba'dihim bi ba'din wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya. Di dalam riwayat Tirmidzi ini versinya sama, Bu. Jadi versinya sama, cuman diungkapkan dalam redaksi yang berbeda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika lamma waqa'at, ketika terjadi Banu Israel, ya, Bani Israel, pada Bani Israel fil ma'asi, terhadap kemaksiatan. Jadi ketika kemaksiatan itu terjadi di tengah-tengah umat Bani Israel, nahathum ulama'uhum, para ulama mereka mencoba untuk mencegahnya, mengendalikannya, melarangnya, tapi falam yantahu, sedangkan mereka tidak mau berhenti dari kemaksiatan itu. Akhirnya apa? Fajalisuhum fi majalisihim, akhirnya ulama mereka yang memperingatkan tadi, memberi peringatan tadi, akhirnya ya berbaur tadi, kalah pengaruh, akhirnya ikut sama-sama duduk, ya, dalam satu majelis, kemudian makan juga bersama, minum juga bersama. Mungkin kalau menurut saya wa akiluhum wa syaribuhum, mungkin ini ya hal yang haram pun juga ulamanya mau melakukannya, karena dikatakan di dalam hadis ini duduk bareng, kumpul bersama, berkawan, ya, seperti kawan yang sama, ya. Jadi akhirnya ya terjadilah mereka juga minum bersama, makan bersama, akhirnya tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Fadharaballahu quluba ba'dihim bi ba'din, akhirnya apa? Allah akan mengunci hati sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Wala'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dan Allah akan melaknat mereka, ya, disebabkan oleh lisannya Daud dan lisannya Isa bin Maryam, ya. Jadi Zabur dan Injil yang dibawa oleh Daud dan Isa itu karena diingkarinya, mereka tidak mau memperhatikan dan mengikuti apa yang ditunjukkan di dalam kitab itu, maka Allah akan memberikan laknat kepada mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang demikian itu disebabkan mereka bermaksiat dan mereka selalu berbuat yang melampaui batas. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi wa kana muttaqian,
ketika Rasulullah bersabda tadi sambil muttaqian itu bersandar di tempat duduk ya. Jadi leliangan gitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Muttaqian, berteleh di dalam tempatnya, kemudian akhirnya Rasulullah duduk. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya Rasulullah ini memberikan penekanan terhadap apa yang beliau lakukan di akhir ini, di akhir sabdanya ini. La walladzi nafsi biyadi hatta ta'turuhum alal haqqi atron ya. Tidaklah demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, di tangannya, di kekuasaannya ya, hatta ta'turuhum alal haqqi atron ya. Jadi ketika melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran itu ya, demi Allah itu akan terjadi, sehingga kalau mereka berusaha untuk meluruskan pada kebenaran dengan lurusnya. Jadi ada upaya sebagian dari mereka, terutama ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka itu harus berusaha untuk meluruskan kembali ya. Sering saya katakan, ibu bapak sekalian, saya katakan kondisi yang ada sekarang memang butuh yang namanya pihak-pihak yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, meluruskan apa hal yang salah kembali kepada yang benar. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita masih ada pihak-pihak itu, orang-orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar dari hal-hal yang tentunya menurut analisa mereka itu salah, maka harus diluruskan. Contoh saja yang sekarang baru viral yaitu Bu yang terakhir, pesantren Az-Zaitun mestinya macamnya Az-Zaitun ya. Masih ada ulama-ulama kita, MUI sendiri juga masih kekeh ya, memberikan satu kesimpulan apa yang dilakukan oleh Az-Zaitun memang ini harus diluruskan. Maka ketika terjadi diskusi di antara para tokoh termasuk MUI itu, MUI ternyata di atas angin ya. Terhadap pembela-pembela Az-Zaitun pun selalu dipatahkan argumentasinya. Ini satu hal yang masih mengembirakan di kita. Ternyata MUI kita itu masih punya gigi, masih punya sikap ya. Di tengah-tengah di tengah-tengah merajalelanya fitnah seperti ini, MUI kita yang kemarin sempat kita ragukan ya, ketika terjadi pergantian itu, sekarang MUI itu nampak mereka masih punya ghirah untuk bagaimana sebagai kelompok daripada ulama, pusatnya para ulama itu masih bersikukuh dengan ajaran Islam ya. Kalau memang itu salah, kalau itu melenceng ya katakan salah dan sesat kan gitu kan itu. Nah makanya ketika dosen UIN Jogja ya yang memberikan pernyataan seolah-olah memberikan pembelaan kepada Zaitun, disikat habis itu argumentasinya ya, karena memang tidak berlandas pada dalil itu, mereka hanya ngomong saja kan itu. Nah ini yang akhirnya ya timbul satu persepsi terhadap UIN ya yang kurang baik itu, gara-gara dosen yang memberikan pembelaan seolah-olah pembelaan kepada Az-Zaitun. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita lakukan. Kalau toh kita di level yang paling terkecil yaitu keluarga, maka kita pun harus punya prinsip ini. Ketika memang ada anggota keluarga kita, entah siapapun, itu melenceng dan salah, kita jangan sungkan-sungkan untuk menegur. Walau itu suami kita, walau itu istri kita, ketika salah katakan salah, jangan biarkan. Karena yang namanya ku anfusakum wa ahlikum naro ya di sini ini. Ketika melihat anggota keluarga kita itu melenceng salah, mungkin bahkan sampai maksiat, ibu harus berani menegur kepada suami yang berlaku maksiat. Jangan diam, biarkan. Kalau biarkan berarti jeluntrung ke keluarga kita. Artinya
tugas kita sebagai penjaga keluarga ini akan lepas nanti. Ya. Jadi ini kalau di level yang paling terkecil yaitu keluarga. Di masyarakat kita, di kampung kita, kita pun juga harus gitu. Ya. Ketika kita ada perilaku yang salah, jangan biarkan itu. Cuman caranya yang mungkin kita cari gitu loh Bu. Kalau kita nggak berani menegur sendiri, maka kira-kira orang ini bisa takluk itu harus dengan siapa kan? Nah, itu harus dicari. Kalau kita yang negur mungkin mereka nggak mau mendengar, tapi mungkin ada orang yang dirikui, maka lewat orang itulah yang harusnya kita berikan masukan. Pak, niki kok ngeten pripun di kampung seperti ini, harusnya bagaimana sebaiknya? Ya biarlah kalau memang itu Pak RT yang punya kewenangan, ya biar RT-nya lah yang menegur. Kita berikan masukan saja kalau kita tidak berani menegur langsung. Karena sekarang ini kalau kita menegur langsung itu kadang-kadang dikatakan salah alamat itu kan. Tapi kalau Pak RT yang menegur, jenengan sinten, aku RT gini, kowe ngopo? Kan itu kan. Saya RT sini yang punya kuasa di wilayah ini saya, harusnya kan gitu kan. Gitu. Tapi kalau orang masyarakat biasa yang negur, ya kadang-kadang digitukan ya. Maka serahkan kalau memang kita tidak mampu memberikan atau tidak kuasa memberikan teguran, ya silakan kepada orang yang berhak. Tapi kalau kita mampu, ya kita lakukan aja. Seperti yang kemarin kita contohkan, ya di kampung yang kami alami itu seperti itu. Parani langsung aja, ora usah nunggu RT ini. Ya. Dan ternyata dengan bahasa yang santun, bahasa yang halus, yang itu ternyata mereka juga sadar itu. Ya, saya sadar. Jadi itu ibu-ibu, tugas kita memang di Islam ini adalah diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Di samping nanti kerusakan akan merajalela, yang kedua Allah itu memberikan ancaman. Di ayatnya tegas. Jadi kalau ada kemaksiatan kok semua itu diam, maka Allah akan menurunkan azab itu secara umum, tidak hanya mengena kepada orang-orang yang berbuat maksiat saja, tapi orang yang baik-baik di sekitar itu karena hanya diam, mereka pun juga akan merasakan dampak daripada azab itu. Ini yang harus kita hindari, yang harus kita jaga. Ya, ini. Maka bagaimana kita berupayalah untuk bisa seperti itu, karena memang prinsip yang kita ikuti di Muhammadiyah itu ya seperti itu. Kita harus sebisa mungkin untuk bisa melakukan misi amar ma'ruf nahi mungkar ini. Kemudian saya tambah satu hadis lagi terakhir ya, ibu sekalian, biar selesai nanti ganti bab baru. Ar-Rabi'u Asyar, ya hadis yang ke-14 atau hadis yang terakhir di bab ini. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Rasulullah dari Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan, wahai ini Abu Bakar ya ini, wahai sekalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayah, sesungguhnya kalian itu tentu memahami atau membaca dengan paham ayat ini. Apa ayatnya? Yaitu surah Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Surah Al-Maidah ayat 105. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, ya, wajib atas kamu sekalian untuk menjaga diri kamu sekalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak akan bisa memberikan bahaya, memberikan madarat kepada kalian idza tadaitum, selagi kamu sekalian tetap berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Berpegang teguh pada kebenaran. Ini ayatnya agak singkat
ya, tapi cukup mendalam ini. Maka dikatakan oleh Abu Bakar, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dan sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aw dhalima, ya, innan nasa idza ra'aw ad-dhalima falam ya'khudhu ala yadayhi ausyaka ayya ummahum, ya, ausyaka ayya ummahumullahu biiqabin minhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanidin sahihatin. Jadi ketika Abu Bakar mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang lain tentang ayat surah Al-Maidah ayat 105, dia langsung menyitir tentang sabda Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia itu, idza ra'au dzalima, apabila mereka itu menyaksikan kezaliman, perbuatan aniaya, falam ya'khudhu ala yadayhi, lalu dia tidak melakukan sikap langkah pencegahan dengan kemampuannya. Dengan kemampuannya itu ya tetap berpegang pada 3 opsi, Bu, ya. Kalau mampu dengan kekuasaan, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Itu ya. Jadi ausyaka ayya ummahumullahu biiqabin minhu, maka ausaka itu hampir-hampir, nyaris, ya, maka nyaris Allah itu akan menimpakan azab itu secara umum. Di samping ayat, hadis Rasulullah ini yang disitir oleh Abu Bakar sama, ya. Jadi resikonya kalau ketika kezaliman itu merajalela di tengah-tengah kita, tidak ada satupun orang baik yang mencoba untuk melarangnya, mencegahnya, maka ausaka, takutlah, khawatirlah bila Allah itu akan menimpakan azab secara umum kepada umat itu, kepada manusia itu. Nah, ini lagi-lagi hadis yang hampir sama senada, ya, memperingatkan kepada kita agar bagaimana persoalan amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu digelorakan dalam kehidupan ini, baik kehidupan keluarga kita, kehidupan kampung kita, masyarakat kita, termasuk yang besar bangsa kita. Jadi terhadap bangsa ini kalau tidak ada yang mau berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, maka tunggulah saja, kata Rasulullah itu, ausaka ayya ummahumullahu biiqabin minhu, pasti atau sudah barang pasti Allah akan menimpakan azabnya itu secara umum. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mari semangat beramar ma'ruf nahi mungkar ini selalu kita gelorakan, sehingga atau lingkungan yang kita tempati itu menjadi lingkungan yang dirahmati oleh Allah, ya. Karena masih banyak orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Ya, kalau semua sudah tidak peduli lagi, alah urip dewe-dewe ben itu arep pecicilan, arep jempalitan, arep gelasaran, ya ben karepe dhewe lah, ya. Sementara tiap malam itu rame dengan orang yang kondisi yang berbuat salah, berbuat maksiat, ya. Sementara kampung pun diam, Pak RT pun tidak ngambil tindakan, ya. Lagi-lagi Pak RT orang ana gajine ana apa-apa mesti disalahno kan Pak RT sake ini Pak RT ini, ya. Makanya banyak orang yang nggak mau jadi RT itu karena apa? Kerjane jelas di grassroots, ya, rakyat yang dihadapi, masyarakat langsung yang dihadapi, sementara orang ana gajine. Ya, makanya beruntunglah bagi kita yang masih punya RT yang masih mau melakukan sesuatu. Kadang RT itu orang ana gajine, kemudian ana apa mesti baidu, ini kadang-kadang, ya. Makatan ibu-ibu, bapak sekalian yang saya hormati, berarti bab amar ma'ruf nahi mungkar alhamdulillah sudah bisa kita tuntaskan. Insya Allah Jumat yang akan datang kita akan masuk pada babu taglidhi uqubati min amri bil ma'ruf au nahyi am mungkarin wa khalafa qauluhu fa'alahu. Jadi nanti akan
bab yang baru itu taghlidhu uqubah, artinya betul-betul apa namanya, ancamannya itu adalah siksa yang sangat berat ya, disebabkan amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak dijalankan. Ini masih terkait dengan amar ma'ruf lagi ya, tapi cuman hadis yang menekankan tentang akibat-akibat daripada tidak dijalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dan siapapun yang menyelisih amar ma'ruf nahi mungkar. Ini akan dijelaskan nanti pada bab berikutnya. Insya Allah kita bertemu pada Jumat yang akan datang. Akhirnya mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.